Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ditya Afina Indonesia, NIM B 100180473. Saya ingin mempresentasikan sebuah jurnal dengan judul Revisiting the Expatriate Value Concept, a Qualitative Study of Scandinavian Expatriate in Hong Kong. Baiklah, kita masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu pendahuluan. Ekspatriat adalah kelompok pekerja yang paling mahal di perusahaan multinasional atau MNES. Mereka menerima kompensasi yang tinggi dan banyak studi menunjukkan bahwa mereka sering gagal sehingga lebih tinggi keuangan, biaya dampak psikologis negatif pada ekspatriat dan anggota keluarga mereka, dan ancaman terhadap organisasi reputasi dan berkelanjutan operasi. Mainstream penelitian Effort Business International atau IB dan khususnya Manajemen Sumber Daya Manusia Internasional atau IHRM memiliki lebih dari 3 dekade didominasi diasumsikan dan belajar EF sebagai makna rumah kembalinya ekspatriat sebelum akhir kontrak. Dalam artikel ini kami fokus pada bagaimana dan mengapa ekspatriat individu secara sosial membangun kegagalan penugasan untuk diri mereka sendiri. Dengan berfokus pada ekspatriat individu, konstruksi sosial kegagalan, kita mampu memberikan kontribusi teoritis dengan yang masih ada IB dan IHRM literatur, serta spesifik bidang studi mobilitas global dan manajemen asing dengan mempertimbangkan bagaimana kegagalan adalah definite di tingkat individu atau ekspatriat. Selain itu, kontribusi tambahan berkaitan dengan menantang premis ontologis, yaitu tingkat dari EF seperti yang kita berusaha untuk meninggalkan dikotomi tidak membantu keberhasilan atau kegagalan sebagai yang paling penting hasil dari penugasan ekspatriat. Pembahasan selanjutnya yaitu struktur artikel. Struktur artikel ini adalah sebagai berikut. Pertama, kami menjelaskan kekurangan epistemologis, ontologis, dan empiris dari konsep EF dalam literatur IB atau IHRM yang masih ada dan menjelaskan penggunaan konstruksionisme sosial kami sebagai kerangka teoritis. Kedua, dalam rangka metodologis kita menanggapi VBAS RM tingkat pada literatur oleh memberi penjelasan kualitatif pendekatan wawancara mendalam. Pendekatan ini menangkap ekspatriat individu, persepsi dari EF. Ketiga, kami fokus pada bagaimana ekspatriat sebagai individu secara sosial membangun apa arti kegagalan dan kesuksesan bagi mereka dalam konteks alami mereka. Ini mengarah pada diskusi tentang bagaimana konsep EF dapat dikonsep ulang. Akhirnya makalah ini diakhiri dengan menguraikan kontribusi teoritis, relevansi manajerial, implikasi penelitian, dan keterbatasan. Selanjutnya ada metodologi. Riset dilakukan selama 5 bulan di Hong Kong. Datanya dikumpulkan dari 51 ekspatriat Skandinavia melalui wawancara mendalam dan perbincangan informal selama acara dalam komunitas ekspatriat Skandinavia. Wawancara mendalam adalah teknik penelitian yang dominan. Hal ini diakui sebagai teknik yang kuat untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang konteks. Untuk memahami konteks yang dihadapi oleh ekspatriat Skandinavia, mereka adalah bagian dari sekitar 2.100 individu dan 250 perusahaan-perusahaan dari Denmark, Norwegia, dan Swedia yang membuat kosmopolitan Cina dan global keuangan wilayah Hong Kong rumah dan atau tempat kerja mereka. 51 wawancara mereka diadakan di berbagai pengaturan dan waktu. Mereka berlangsung rata-rata sekitar 77 menit. Semua wawancara direkam secara audio digital. Selanjutnya hasil. Yang pertama, kita akan membahas bukti empiris. 90% orang Skandinavia yang diwawancarai tidak menyebutkan kepulangan prematur sebagai masalah saat ini atau potensial terkait masalah tinggal mereka di Hong Kong.
Seorang ekspatriat perusahaan pria Denmark mengemukakan faktor yang dapat menyebabkan kegagalan tinggal adalah jika istri tidak merasa nyaman atau kehilangan anak dan cucu yang terlalu banyak membuat mereka kembali. Ekspatriat Skandinavia sangat kontras dengan asumsi dalam literatur IHRM bahwa EF semata-mata didasari oleh kembalinya prematur dan penugasan internasional. Seorang ekspatriat pria Skandinavia dari Swedia yang bekerja di sebuah MNE Amerika bahkan kehilangan pekerjaan mungkin tidak selalu dianggap sebagai kegagalan. Makna kegagalan menurut para ekspatriat berkaitan dengan kehidupan sosial mereka dan bukan pekerjaan atau lingkungan mereka kerja secara umum. Selanjutnya, merumuskan tesis internasional. Dalam hal ini kami memperoleh 4 aspek penting, yaitu yang pertama, berhubungan dengan kemampuan bahasa. Semua ekspatriat yang diwawancarai secara percaya diri, multibahasa, dan hampir setengah dari ekspatriat berbicara setidaknya 1 bahasa tambahan selain bahasa ibu dan bahasa Inggris mereka. Internasionalitas diwakili dalam aspek ini dengan keterampilan multibahasa dari ekspatriat yang sering meningkatkan kemampuan untuk menghargai bahwa sempurna terjemahan antara budaya tidak masuk akal, karena bahasa adalah subsistem budaya. Yang kedua, aspek kedua berkaitan dengan durasi dan volume pengalaman internasional atau multikultural. Lebih dari 70% dari ekspatriat telah tinggal di lebih dari 2 negara dan hampir setengah dari mereka tinggal di hingga beberapa negara. Mungkin tidak menjadi kejutan bahwa pembangunan sosial mereka gagal akan berhubungan dengan sifat internasional. Aspek ketiga berkaitan dengan pengalaman internasional atau multikultural yang lebih umum. Lebih dari 90% ekspatriat yang diwawancarai telah melakukan perjalanan ke negara lain dan 35% dari mereka melakukan perjalanan internasional untuk pekerjaan mereka secara bulanan. Aspek keempat berkaitan dengan internasionalitas dalam keluarga. Memang, lebih dari 10 keluarga ekspatriat adalah multinasional dalam hal pernikahan. Ini lebih intens jangka panjang sebagai lawan dari waktu yang terbatas. Pengalaman ekspatriat juga dapat berkontribusi terhadap apresiasi internasionalitas dan peranannya yang penting dalam kehidupan. Selanjutnya ada rekonseptualisasi. Kegagalan ekspatriat terjadi ketika ekspatriatnya memperkerjakan organisasinya mempertimbangkan bahwa penugasan ekspatriat tidak dapat memuaskan baik individu maupun organisasi sebelum, selama, atau setelah penugasan. Kegagalan dapat dipertimbangkan termasuk kontinu namun tidak terbatas pada prestasi, kerja, pengembangan karir, dan kepuasan hidup. Kami menunjukkan bahwa aspek seperti waktu atau durasi, konteks, lokasi, geografis berperan namun tetap dikecualikan oleh EF utama definisi. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.